Salam sejahtera Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Irene Sanina Pitepulu, asal instansi SMA Sutomo II Medan, nomor peserta 205028791156. Pada hari ini, 12 Juni 2023, saya telah melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 dengan materi teks biografi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Marilah kita berdoa beragama dan kita masing-masing dimulai. Selesai. Silakan ketua. Beri hormat kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Oke, silakan duduk. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari yang namanya teks biografi. Sebelum kita masuk ke dalam teks biografi, ada baiknya saya akan mengabsen kalian. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ya, Bu. Semua hadir? Hadir. Sekali ya, semua berarti sangat sehat dan juga sangat semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teks biografi. Sebelum kita masuk ke bahan teks biografi, ada baiknya saya bertanya dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, pembelajaran sebelumnya kita mempelajari apa? Mempelajari apa? Teks debat. Iya, teks debat. Apa yang dimaksud dengan teks debat? Ada yang mau menjawab? Iya, silakan. Jadi teks debat itu merupakan teks di mana ada kedua belah pihak yang berargumentasi. Itu bisa perseorangan, bisa juga berkelompok. Di mana di dalamnya mereka membahas tentang suatu argumen atau masalah berdasarkan fakta. Oke, betul sekali ya yang dimaksud dengan teks debat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah yang pertama itu mereka terlebih dahulu tentu saja menentukan masalah. Kemudian mereka mengidentifikasi masalah apa yang akan didebatkan. Kemudian yang ketiga, mereka juga menampung pendapat-pendapat dari pihak-pihak yang akan berdebat. Kemudian mereka mengkaji bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian mereka mendapatkan kesepakatan dan tanggung jawab untuk menemukan solusi dari hasil teks debat tersebut. Dan yang terakhir, mereka menjadwalkan untuk melakukan evaluasi tindak lanjut keberhasilannya. Silakan duduk, berikan tepuk tangan untuk teman. Sampaikan. Nah, hari ini kita membahas mengenai teks biografi. Kalau kita membahas teks biografi, sebelum memulainya, Ibu akan motivasi belajar untuk kalian. Apa motivasinya? Yaitu sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Berarti dimulai dari sekarang kalian harus rajin belajar. Selanjutnya, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah mengajarkan. Itulah kata-kata motivasi Ibu hari ini. Nah, baru kita masuk ke bagian kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Yang kedua, mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Nah, inilah kompetensi dasar kita. Dan yang berikutnya ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi, yaitu menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Dan yang berikutnya menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari buku
tokoh yang terdapat dalam teks biografi, perjalanan pendidikan, karir, perjuangan yang dapat dibaca secara tertulis. Nah, selanjutnya, berarti kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini kan? Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran berbasis saintifik dan TPAJK dengan penggunaan model PBL, peserta didik diharapkan dapat menilai hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi, perjalanan pendidikan, karir, perjuangan dalam tokoh biografi dengan tepat. Yang kedua, menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh dalam teks biografi, perjalanan pendidikan, karir, perjuangan dengan penuh tanggung jawab. Oke, nah apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari hari ini yaitu menilai hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Jadi, Ibu mau bertanya, apa itu yang dimaksud dengan teks biografi? Teks ya? Menceritakan kisah hidup tokoh terkenal yang dapat diteladani banyak orang. Iya, betul sekali. Itulah yang disebut dengan teks biografi. Bagaimana ciri-ciri teks biografi? Pertama, yang kedua, Disajikan dalam bentuk narasi, yang ketiga, menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. betul sekali ya. Berarti yang pertama berisikan fakta, yang kedua disajikan dalam bentuk narasi, dan yang ketiga menceritakan peristiwa penting yang dapat diteladani. Nah, itulah ciri-ciri teks biografi. Selanjutnya, bagaimana jenis-jenis teks biografi? Yang pertama, Pengalaman pribadi, yang kedua, cerita ulang faktual, yang ketiga, cerita ulang imajinatif, yang keempat. cerita ulang prosedur. Iya. Oke, kalau pengalaman pribadi ada yang tahu? Pengalaman Maksud dari pengalaman pribadi yaitu diceritakan kisah hidup dari seorang tokoh mengenai segala sesuatu yang dilewati oleh tokoh tersebut. Dari situ bisa kita teladani nilai-nilainya yang telah dilewati oleh tokoh tersebut. Oke, betul sekali. Selanjutnya cerita ulang faktual berarti apa? Cerita ulang faktual yaitu yang berhubungan dengan iya, kehidupan tokoh secara faktanya. Iya, betul. Yang berikutnya ada cerita ulang imajinatif. Ini biasanya yang berhubungan dengan hayalan atau bisa berupa dongeng. Selanjutnya, unsur-unsur utama biografi. Unsur-unsur utama biografi apa saja? Penokohan. Iya. Apa itu penokohan, latar, dan alur? Penokohan itu orangnya, latar itu ada tempat sama waktunya, sedangkan alurnya berupa rangkaian atau perjalanan. Iya, betul sekali ya. Nah, yang berikutnya, setelah kita memahami yang bagian pengertian, ada yang berikutnya ciri-ciri dan jenis-jenisnya. Untuk memaknai isi teks biografi, kamu harus membutuhkan 3 poin. Yang pertama, mendata tokoh dalam teks biografi. Yang kedua, mengetahui kehidupan tokoh sesuai dengan bidang pekerjaan. Dan yang ketiga, mencari tahu istilah dalam bidang pekerjaan tokoh dalam teks biografi. Setelah itu, barulah masuk ke bagian keteladanan dalam teks biografi. Yang pertama, bagaimana kamu harus paham cara penggambarannya, yaitu penyebutan langsung. Yang kedua, penggambaran perilaku dan kekayaan tokoh, ya. Dan apa sih keistimewaan tokoh? Keistimewaan tokoh dilihat dari karakter tokoh, jasa, prestasi, dan karya-karya si tokoh. Nah, Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian untuk kalian kerjakan. Sebelum itu, kita bagi kelompok. Nah, kelompok itu sudah Ibu sampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Itu terdiri dari 5 orang. Kelompok yang harus disusun ya. Susun secara rapi ya, kelompoknya ya. Silakan disusun. Sekarang kalian akan menyaksikan video pembelajaran yang Ibu berikan yang berhubungan dengan
teks biografi. Untuk Historia Biografi, Raden Dewi Sartika adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Sama dengan Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika juga dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan. Salah satu jasanya untuk Indonesia ialah ia menjadi tokoh perintis pendidikan untuk kaum perempuan Indonesia. Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menarik Raden Dewi Sartika. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Dewi Sartika lahir pada 4 Desember 1948 di Cicalengka, Bandung. Ia berasal dari keluarga Sunda ternama, yaitu Raden Rangga Sumanegara dan Nyai Raden Ayu Raja Permas. Ayahnya merupakan seorang priai yang sudah maju saat itu. Ia termasuk golongan priai yang paling awal menyekolahkan putra-putrinya, termasuk Dewi Sartika. Ketika masih kanak-kanak, seusai pulang sekolah, Dewi Sartika selalu bermain peran menjadi seorang guru dengan mengajar baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Setelah ayahnya meninggal karena dibuang ke Pulau Ternate, Dewi Sartika tinggal bersama dengan pamannya. Ia menerima pendidikan yang sesuai dengan budaya Sunda, meskipun sebelumnya sudah menerima pengetahuan tentang budaya Barat. Ketika Dewi Sartika berusia 10 tahun, Cicalengka dihebohkan oleh kemampuan baca tulis dan beberapa pepatah dalam bahasa Belanda yang ditunjukkan oleh anak-anak pembantu kepatihan. Hal tersebut menjadi gempar karena waktu itu belum banyak anak-anak yang memiliki kemampuan seperti itu, yang ternyata diajarkan oleh seorang anak perempuan. Mendirikan sekolah istri. Pada tanggal 16 Januari 1904, Dewi Sartika mulai mendirikan sekolah impiannya bersama dengan kakaknya, Raden Agung Amartanegara, dan seorang inspektur kantor pengajaran yaitu Den Amer memberikan respon positif. Dewi Sartika akhirnya berhasil mendirikan sebuah sekolah untuk kaum perempuan yang ia beri nama Sekolah Istri. Saat pertama kali dibuka, sekolah istri memiliki murid seorang wanita berjumlah 20 orang. Di sana para wanita tidak hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung saja. Mereka juga belajar menjahit, merendah, serta belajar agama. Masyarakat pun semakin berantusias dengan sekolah istri, karena sekolah istri hanya memiliki 2 ruang kelas, sehingga tidak dapat menampung banyak murid. Sedangkan jumlah wanita yang bersekolah terus meningkat. Akhirnya ruang kelas pun ditambah dengan meminjam sebagian ruang kepatihan Bandung. Sekolah Keutamaan Istri. Seiring perkembangannya, masyarakat yang mendaftar di sekolah istri semakin hari semakin banyak, hingga ruang kepatihan Bandung yang telah dipinjam sudah tak cukup lagi, sehingga sekolah pun dipindahkan. Perpindahan tempat juga merubah nama sekolah menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1910. Sejalan dengan kepindahan sekolah istri, Sekolah Keutamaan
wanita. Hingga tahun 1912, jumlah sekolah istri mencapai 9 sekolah. Masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, saat peralihan kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda ke pemerintah pendudukan Jepang, banyak hal yang tak terduga terjadi. Di antara banyak bangunan dan kantor-kantor yang tadinya milik Belanda di Bandung langsung diambil alih dan diduduki pasukan Jepang. Di antara berbagai macam bangunan itu, ternyata juga termasuk bangunan sekolah Raden Dewi di Ciguriang Wek itu. Seluruh perabotan, buku, dan arsip milik sekolah Raden Dewi dibongkar dan diporak-porandakan oleh pasukan Jepang yang menduduki dan mengambil alih sekolah itu. Sekolah yang dirintis selama bertahun-tahun, sekolah yang dicita-citakan menjadi lembaga pendidikan kaum perempuan, ini bagai kapal pecah. Semua sekolah dasar yang ada pada Oke, ini sudah kalian saksikan mengenai Dewi Sartika. Saya akan bertanya, siapakah tokoh yang mirip atau siapa tokoh yang kamu sukai yang seperti Dewi Sartika ini? Siapa? Oke, silakan. Tampak dari anak ini yang memperjuangkan pendidikan perempuan juga. Yang kedua ada Joko Widodo yang visionernya sangat baik karena dia melakukan sesuatu bukan untuk Indonesia sekarang saja, tapi untuk generasi selanjutnya. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Bagaimana karakter tokoh? Kan kalau kita lihat Dewi Sartika ya kan? Bagaimana karakter tokoh Dewi Sartika ini? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan jawab. Seperti yang kita ketahui, Dewi Sartika merupakan salah satu tokoh yang menjunjung tinggi martabat seorang wanita. Salah satu contoh sikap serta perilaku yang dapat kita contoh dari Dewi Sartika ialah semangat yang tinggi dalam membangun sebuah sekolah yang menjunjung tinggi martabat wanita serta memperjuangkan hak kaum wanita untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dan juga rela memakai harta pribadi untuk membangun sekolah yang dinamakan Sekolah Raden Dewi. Dan tepuk tangan untuk Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana penggambaran tokoh tersebut? Ya, ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Karakter pada biografi tersebut itu penyebutan langsung, karena di video tersebut itu dinyatakan disebut langsung, yang dimana karakter tokoh tersebut adalah seseorang wanita yang disebut sebagai Dewi Sartika yang dermawan dan pintar. Dengan bertekad dia mendirikan sekolah bagi kaum wanita yang disebut sebagai sekolah istri. Padahal pada zaman itu wanita tidak dapat bersekolah, sedikit yang bersekolah dan hanya memasak di dapur. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Baik sekali apa yang kalian jawab. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian, dan LKPD ini jawabannya itu dapat kalian peroleh dari video pembelajaran yang ibu berikan kepada kalian. Ya, ini akan ibu bagikan ya. Ya, sekarang kita akan memulai diskusi. Silakan diskusikan mengenai lembar kerja peserta didik yang ibu bagikan kepada kalian. Ya. Iya, dari Dewi Sartika itu ya, dan secara terperinci jelaskan pelaporannya itu sudah bisa ya, bagaimana pelaporannya, lembarnya, ya, dan sikap apa yang
di Talenta. Ya, ceritakan alurnya ya. Dan berikutnya apa yang diteladani, dia mendirikan sekolah istri dan kata-kata sulitnya ada kata-kata para kiai dan lain sebagainya, itu ya harus dilihat ya. Dan siapakah tokoh yang sama dengan sifat dari Satika? Ya, dan akan ini ya. Jadi berarti tokoh tersebut itu Dewi Satika, apa yang menjadinya terkenal? Karena mendirikan sekolah istri. Secara terperinci jelaskan unsur penempatan-penempatannya bagaimana sikapnya kan, sifat dari Dewi Satika apa tadi? Berani, tegas, jujur ya. Dan yang berikutnya latarnya di mana? Talenta, alurnya bagaimana? Nah, itu yang kalian jawab ya, sikap apa yang dapat diteladani dari tokoh tersebut. Sebenarnya Dewi Satika ya. Dan yang berikutnya kata-kata sulitnya. Awalnya Dewi Satika berniat untuk penapalnya cerdas ya. Dan alatannya bagaimana? Itu talenta, alurnya bagaimana? Kamu silakan ya. Siapa aja yang layak diteladani dari tokoh tersebut ini Dewi Satika ya. Misalkan sikap dia mau membangun sekolah istri, berarti sikap peduli ya kan. Yang berikutnya cerdas, mau membimbing para perempuan untuk lebih maju ya kan, itu. Dan berani ya, ini tuliskan ya. Kata-kata sulit yang tadi apa? Pembangunan sekolah istri ya kan, sekolah istri. Terus apa lagi? Dari kaum bangsawan apa namanya? Para priai itu kan kata sulit. Apa kata sulitnya? Itu ya. Menurut Anda siapakah yang memiliki karakter yang mirip dengan tokoh itu siapa? R.A. Kartini, selain R.A. Kartini, Junior Dina. Kamu jelaskan di sini ya. Oke? Apa? KPD-nya? Baik ya, karena sudah siap, waktunya kita presentasi. Yang pertama sekali presentasi adalah kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Belajar, semangat, raih prestasi. Nomor 1. Apa yang menyebabkan tokoh tersebut menjadi terkenal? Nah, Dewi Satika itu terkenal karena memperjuangkan emansipasi wanita dengan membangun sekolah istri pada khusus para wanita dan dinamai dengan sekolah istri. B. Secara terperinci, jelaskan unsur penekanan latar dan alur dari biografi tersebut. Penekan Dewi Satika memiliki karakter yang tangguh, berani, dan baik hati. Latarnya ada di Cicalengka dan latar waktunya itu 1904 sampai 1929. Alurnya itu Dewi Satika mengajak anak pembantu kepatihan mendirikan sekolah khusus untuk kaum wanita yang dinamakan sekolah istri tahun 1904. 9 sekolah istri dibangun di Pasundan tahun 1912 dibantu oleh wanita Sunda. Sekolah istri menjadi sekolah keutamaan istri. C. Sikap apa saja yang layak diteladani dari tokoh tersebut? Dewi Satika itu kan berani, pantang menyerah, dan cerdas. Kita harus menjadi seperti tokoh tersebut. B. Tuliskan kata-kata sulit yang terdapat dalam teks tersebut. Buatlah arti dari kata-kata sulit tersebut. Para priai artinya adalah istilah dalam kebudayaan Jawa untuk kelas sosial dalam golongan bangsawan. Pati, sebutan jabatan setara gubernur pada zaman kerajaan. Sekolah istri, sekolah yang dibangun Dewi Satika untuk kaum wanita. Untuk LKS 2, yang pertama, menurut Anda siapa yang memiliki karakter yang diri dan buku biografi Dewi Satika? Jawabannya, Raden Amirgatini. Kisahkan untuk Anda secara singkat. Yang pertama, karakternya cerdas. Kartini disekolahkan ayahnya di atas sampai usia 12 tahun. Setelah 12 tahun, ia harus tinggal di rumah untuk ditingin sesuai dengan kebiasaan merasa itu. Meskipun hanya sekolah sampai 12 tahun, Kartini pasti berbahasa Belanda. Di rumah, Kartini mengajarkan sendiri melalui kotak bacaan langganan ayahnya, bacalah Quran
melanggar aturan meskipun terkekang oleh tradisi patut dipuji. Ia tetap belajar untuk memperluas wawasannya, usaha Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita, membawakan hasil, ia berhasil mengubah pemikiran dan pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi. Pemikiran Kartini dalam surat-suratnya yang berisi harapan kepada bantuan dari luar dan kendala yang dihadapinya untuk menjadi perempuan yang mandiri. Lagu berjudul Ibu Kita Kartini diciptakan untuk mengenang dan mengatakan perjuangan Kartini dalam memperjuangkan hak wanita. Sekian presentasi dari Kartini. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Berikutnya, silakan. Kelompok 7. Pintar-pintar anaknya. A. Apa yang menyebabkan tokoh tersebut menjadi terkenal? Jawabannya awalnya Dewi Sartika berniat membangun sekolah untuk para kaum perempuan. Dewi Sartika tidak meminta bantuan dari siapapun dan mengajari para murid sendiri. Dengan hal itu, Dewi Sartika semakin dikenal pada sekolah yang didirikannya. Hingga wafat pun dia masih dikenal. B. Setelah terperinci, jelaskan unsur penokohan, catat, dan alat dari biografi tersebut. Penokohan, cerdas, pantang menyerah, berani, mempunyai tekad yang kuat, dan tidak gampang mengeluh. Latar, sekolah, masa pemerintahan Jepang dan Belanda, masa penjajahan. Alur, pada 1942, Dewi Sartika membangun sekolah untuk para wanita sampai pada masa kepemimpinan Jepang. Sekolah tersebut dikuasai dan bekas-bekasnya dirusakkan. C. Sikap apa saja yang lain diteladani dari tokoh tersebut? Pantang menyerah, peduli, berani, semangat yang tinggi dalam membangun 9 sekolah di Jawa Barat. D. Tuliskanlah kata-kata sulit yang terdapat dalam teks tersebut. Buatlah arti dari kata-kata sulit tersebut. Kebudayaan priai. Kebudayaan priai adalah salah satu skill dalam golongan bangsawan. Diporak-porandakan adalah merusak sesuatu. A. Menurut Anda, siapakah yang memiliki karakter yang mirip dengan tokoh biografi Dewi Sartika? Jawaban kami ialah R.A. Kartini dan Cut Nyaitien. B. Kisahkan tokoh yang Anda maksud secara singkat. Nah, yang kami akan ceritakan itu tokoh R.A. Kartini. Karakter yang pertama adalah cerdas. Walaupun sudah berhenti sekolah, R.A. Kartini tetap semangat dalam mempelajari hal-hal yang baru. B. Pantang menyerah. Walaupun sering diperlakukan tidak adil karena warna kulitnya yang gelap, dia tetap rajin dan semangat dalam menyamakan kepintarannya dengan siswa yang lain. C. Patuh. Saat ayah R.A. Kartini ingin menjodohkannya dengan orang lain, ia tetap patuh dan menghormati keputusan orang tuanya. Dan yang terakhir, D. Berani. Sikap yang berani dalam membuktikan seorang wanita di Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Oke. Baik sekali apa yang mereka sampaikan. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Kelompok berikutnya silakan maju. Silakan berdiri. Tokoh tersebut menjadi terkenal. Dia berhasil membuat sekolah untuk para kaum perempuan dan istri, memberikan mereka ilmu agar mereka bisa menjadi orang. B. Secara terperinci jelaskan unsur penokohan, latar, dan alur dari biografi tersebut. Penokohannya, karakter ini tuh sangat gigih, cerdas, dan pantang menyerah demi kaum perempuan. Latarnya itu di Bandung 1904 sampai 1929. Alur mendirikan sekolah khusus kaum perempuan, mengajar membaca, menulis, dan menghitung untuk mereka. C. Sikap apa saja yang layak diteladani dari tokoh tersebut? Jawabannya itu cerdas, pantang menyerah, terus berusaha, dan peduli terhadap ketidakadilan sosial untuk perempuan. D. Tuliskan kata-kata sulit yang terdapat dalam teks tersebut. Buatlah arti dari kata-kata sulit tersebut. Jadi ada kata pengajar, itu orang yang bisa memberikan ilmu kepada orang-orang lain. Habis itu ada pati. Pati itu sebutan atau jabatan untuk seorang yang dipercayai oleh raja, seperti pengawal pribadi. Menurut Anda, siapakah memiliki karakter yang sangat mirip dengan tokoh biografi Dewi Sartika? Jawabannya R.A. Kartini. B. Kisahkan tokoh yang Anda maksud secara singkat. Cerdas. Dewi Sartika walaupun berhenti sekolah setelah umur 12 dan dipikir Kartini tetap semangat mempelajari hal-hal baru yang saat di rumah lewat kotak bacaan dalam kata ayahnya yang mempunyai wawasannya.
dalam memperjuang hak kaum wanita untuk mendapatkan pendidikan lebih baik. C. Satu. Pandangan Kartini sangat berbeda dengan orang tuanya. Pertama saat dia diharuskan berhenti sekolah dan dipikir di rumah hanya untuk menunggu lelaki datang menikahinya. Lalu saat dia dilarang pergi ke Belanda atau Batavia untuk mengenyam pendidikan. D. Berani. Beliau untuk mendobrak kegagalan tradisi yang membelenggu nasib para perempuan yang dirugikan. Oke, berikan tepuk tangan untuk apa yang kalian utarakan untuk presentasi hari ini ya. Nah, yang mendapatkan reward ya atau yang mendapatkan nilai tertinggi jatuh pada kelompok mana? 5. 5. Bagi yang belum mendapatkan lebih giat lagi belajar ya nak. Nah selanjutnya ibu minta siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita? Oke silakan. Dari pembelajaran hari ini dapat kita belajar tentang pengertian teks biografi, ciri-cirinya, unsur-unsur, dan serta jenis-jenisnya. Setelah itu kita pun dapat mengetahui cara untuk mengetahui nilai keteladanan. Sebagai contoh seperti yang tadi tes biografi Raden Sandika, di mana kita mengetahui nilai keteladanannya, yaitu kecerdasannya, pantang menyerahnya, dan beraninya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang dapat menyimpulkan? Ya silakan. Dari pembelajaran hari ini, teks biografi itu mengajarkan kita kalau ada banyak tokoh-tokoh yang bisa kita inspirasikan, kita teladani, kita ikuti langkah-langkah cara mereka. Dan dari teks biografi ini, kita juga tidak melupakan warisan-warisan budaya kita. Kita bisa tahu kenapa kita sekarang bisa menjadi manusia yang terpelajar, misalnya wanita sekarang punya derajat yang tinggi. Ya karena kita sudah belajar bahwa dari tokoh-tokoh seperti Era Kartini, Dewi Sartika, mereka semua yang mengangkat derajat-derajat kaum wanita supaya mau belajar dan tidak berpikiran kolot seperti zaman dulu sebelumnya. Jadi teks biografi ini sangat-sangat membantu kita semua untuk mempunyai pikiran yang lebih terbuka. Yang berikutnya kita akan melakukan refleksi. Siapa yang bisa memberikan refleksi pembelajaran kita hari ini? Ya silakan dari. Jadi setelah saya mempelajari teks biografi, kisah hidup orang-orang yang dapat menginspirasi saya. Apakah hanya Jackson saja? Ada lagi yang lain? Ya silakan Jimmy. Setelah saya mempelajari teks biografi, saya menjadi tahu kisah-kisah perjalanan hidup tokoh-tokoh terkenal yang menginspirasi kita. Baik sekali apa yang kalian jawab dan sekarang kita akan melakukan evaluasi. Silakan lihat handphonenya. Silakan lihat handphonenya. Nah kita mulai ya. Apa yang kalian sampaikan dan apa yang kalian pelajari dan kalian sudah mempresentasikannya dengan baik. Nah,
di akhir pembelajaran ya, bahwa kita sudah mempelajari yang namanya teks biografi. Dan selanjutnya tetap kita akan mempelajari teks biografi, yaitu teks biografi yang berhubungan dengan menganalisis struktur dan kaidah pembahasan teks biografi. Ya, jangan jemu-jemu dalam belajar. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah dan tetap membaca bukunya ya. Oke, silakan ketua. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan ketua. Beri hormat.